Ah udah bingung gua, beku otak gua. Ya, ya. Tolong dong. Gua ditabrak kabel. Yo, gue nyampe Papua nih. Pertama kali mau naik heli. Gue Nora. Pagi Pak. Cuaca, ayo cuaca. Shit, this is so beautiful. Ada air terjun di sana ya. Coba lihat tuh air terjun tuh. Oh iya. Yo, gue di Tembagapura, men. Tempat Freeport, tempatnya Freeport, men. God damn. Gila ini indah banget, Ci. Parah. Ini busnya anti peluru. Yang anti kismin belum rilis. Jadi naik anti peluru dulu. Anti peluru, cu. Rokok terus. Uhunya dong, uhunya. Gokil. Ini mamam nih. Ya. Sarapan ya. Betul. Jadi kita mau makan pun effortnya lumayan besar. Kita harus nanjak lihat ke bawah ini tangganya.
kuy. Jadi sehat semua, pulang makan, jalan kaki. Kalorinya kebakar, karbonya hilang. Nggak hilang sih. Kalau sampai itu, sampai mana, cuma bisa gitu aja. Itu deh. Kemana nih kita? Ke puncak Puncak. puncak kenikmatan Pas. Ya, puncak pas. Gue mau cek kesehatan di Senior Guest House karena mau naik ke Grasberg. Jadi harus cek kesehatan dulu. Takut lu. Ini disuntik nggak, Bu? Suntik. Kalau perlu sih bisa. Suntik dong. Cih gitu malah minta. Malah minta disuntik. Mau ditrum itu? Nyetrum kan nih? Bentar. Belum. 5 detik kemudian. 15 detik. Serius setrum? Bentar. Tadinya normal ya. Saya bersama tim akan menuju Gunung Grasberg Mountain. Itu akan dingin sekali di sana karena di sini saja sudah 9 derajat Celcius. Entah di sana berapa. Nanti saya rekam lagi. Piu. Sekarang saya lagi menunggu tram. Kita mau naik tram untuk ke puncak Gunung Grasberg. Oke? Kita tunggu dulu tramnya. Yang dirasain Biasa. biasa aja. Biasa nih bro. Biar Dokumentasi. Udah nyampe cuy. Ini berapa elevasi berapa om? 3.700 meter di atas permukaan laut. Di sini ketemu Kang Sani. Woi, halo. Mantap.
sih. Sumpah. Beruntung banget gue bisa kesini. Karena yang bisa kesini ya orang-orang khusus. Bagaimana peradaban ninja di sini? Sebagai ninja terakhir, aku rasa aku mengalami sebuah kesesatan. Ini kue apa kakak ninja? Hah? Ini enggak? Kasih tahu netizen. Ini namanya Sasukisik. Masuk kisi. Saya suka sedikit saja. Saya suka sikil. Saya suka sikil. Hujan es tuh. Es. And action. Ngapain lu? Orang lihat salju. Norak tuh ya. Bukan salju, masih es ini. Bawa sini, lu dapat bawa sini. Belum banyak. Mana? Ya. Udah beku. Beku. Mau ngapain bang? Biasa mau ngambil es. Iya. Anget. Saya cincau tuh pakai itu. Hujan es. Hey yo, what up? I'm about to get some ice. Ice, baby. Ice, baby. Look, I get some ice. Ice, baby. Ice. You want some? You say you wanna eat this. Eat this. Awas, sapu HP bisa beku. Saya mau kasih 4 bar, tapi tanganku sudah dingin dan membeku dan sudah tidak kuat. Udah bingung gua, beku otak gua. Saya mau kasih masuk di es teh manis. Harus buang dulu. Nah, jadi es teh manis. Es teh manis natural. Lu katanya mau makan. Karena gua Tangan gua dibeku nih. Kakak ninja belum pegang es. Kakak ninja harus pegang. dulu waktu latihan di Fukuyama tuh nggak boleh pegang-pegang es kata guru ninja. Bolehnya Coba pegang-pegang yang empuk-empuk. Nyoy happy. Ninja. Saya mau bertanya-tanya sedikit sama Om Owan atau Om Yohanes. Oke, sebentar. Saya tanya-tanya dulu. Om, kalau di gambar ini nih apa nih Om? Kalau itu yang hasil yang sudah terflotasi. Jadi ini namanya flotasi tangki konsentrator. Jadi ini yang akan kita produksi. Ini yang akan menjadi konsentrat. Ini akan menjadi konsentrat. Ya, jadi setelah mineral regen itu ditaruh dalam kubangan air, nah, regen itu yang akan memisahkan, dia yang akan mencari yang memisahkan mineral tembaga, emas, perak itu dengan air. Jadi supaya 3 mineral ini takut akan air, sehingga dia akan terangkat. Itu yang akan kita ambil untuk diproduksi. Belum sisa-sisa busa ini yang kita ambil airnya ada yang air, nanti itu akan dicampur dengan kapur. Kapur itu yang akan menetralisir asam tambang. Semua mineral yang setelah digiling dari ball mill ini digiling semua jadi kayak tepung, itu ditampung, ditaruh air, baru dikasih dengan regen namanya. Nah, regen ini nanti dia akan melakukan seperti yang dilakukan Roger flotation. Flotasi, jadi dia akan mengangkat 3 mineral ini. Jadi dia angkat 3 mineral ini, jadilah bui-bui seperti ini untuk
namanya ini konsentrat basah, dan itu akan dikirim ke pengiriman pabrik konsentrat melalui pipa. Region mixing planning itu di situ tempatnya untuk pemisahan batuan dengan konsentrat mineral yang kita produksi. Kalau Freeport sendiri dari tahun pengerjaannya? Kalau dari tahun 1970, produksinya 71. Itu awalnya di tambang Esber. Nanti setelah Esber selesai tahun 1988, 88 sampai 90 eksplorasi Grasberg produksi dari 90 sampai 2000. Rencana plannya akhir 2019 ini Grasberg akan tutup. Oh gitu. Dan semua pertambangan Freeport akan beralih ke underground. Underground. Ya. Kalau ditemukannya itu tahun berapa? Kalau ditemukannya cadangan yang ada di Grasberg ini pada tahun 1936 oleh geologis dari Belanda, Pak Colin Dozy. Dozy ya? Jacqueline Dozy. Jacqueline Dozy. Ya. Iya. Dia yang menemukan waktu dia jalan-jalan ke Cartens. Dia ambil sampling di batuan Papua sini, dapatlah itu. Kan dulu di sini belum Indonesia kan waktu di tahun 36. Masih kan Irian Jaya dulu. Iya betul. Nanti bergabung dengan Indonesia kan Papua itu tahun 1969 ya, 67 69. Iya. Kalau Freeport masuknya ke Papua ini 1960 dia melakukan ekspedisi. 1960. Oleh waktu itu presiden direkturnya itu Pak Forbes Wilson. Forbes Wilson. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oh ini ada emasnya Om, sedikit ya? Kalau ini bukan emas, ini namanya pirit. Namanya apa? Pirit. Ya, jadi pirit itu nggak kita pakai, nggak diproduksi. Jadi itu cuman menempel di batu aja. Oh gitu. Nanti kalau yang ada mineralnya, jadi kita nggak tahu ya itu emas apa itu. Dia berwarna biru, keunguan atau hitam. Ini yang hitam begini, atau yang biru begitu toh. Yang biru ini itu yang masuk dalam kategori mineral. Ya, jadi itu yang diproduksi yang namanya ore, yang mengandung antara emas, perak, tembaga. Oh, kalau dipolis bisa jadi cincin kan ya Om? Kalau dia punya kekuatannya bagus itu bisa jadi cincin. Kalau dia tak berpengaruh karena itu asamnya tinggi. Karena kan asam tambang itu pengaruh. Jadi batu-batuan kita ini memiliki asam yang cukup tinggi. Namanya kan di area tambang. Kalau area tambang itu banyak asam yang tinggi. Jadi kita di sini harus menetralisirnya dengan kapur. Ada yang namanya limestone, yang batu-batu yang di bawah ini yang limestone itu mengandung kapur. Nanti akan lebih bagus lagi kalau kalian ke underground. Ada yang di lantai 4 itu yang memang batu putih semua kayak es. Kristal ini. Kalau misalkan dipolis mereka bisa jadi warna apa Om? Kayak kepirit. Itu bukan emas. Itu namanya pirit. Iya. Kalau pirit itu mengandung asam yang sangat tinggi. Ya, ini kalau dia sudah mulai kuning orange itu sudah terkontaminasi dengan asam. Mengkilat ya Om batunya Om. Iya. Kelip. Oh gini, wah ini kelihatan banget nih. Kalau kapasitasnya dalam hitungan kasarnya 1 ton pengerukan, berarti itu hanya memiliki sekitar kira-kira 1 gram emas. Oh gitu. Dia 1 ton. Dari 1 ton dia punya kandungan emasnya cuma sekitar 1 gram. Itu makanya emas mahal ya. Jadi dari 1 ton pengerokan batu hanya. Itu cuma sekitar 1 gram. Tapi untuk tembaganya sendiri berapa? Tembaganya itu cukup tinggi. Tembaganya sekitar 10 sampai 15 kilo. Oh itu. Jadi itu yang pembandingnya itu. Jadi kenapa dibilang tembaga? Karena harga emasnya memang tinggi, tapi produksinya kecil. Kalau di sini harga tembaganya kecil, tapi komposisinya besar, banyak. Akhirnya kan setelah dilakukan penjualan, ya tembaga yang menguntungkan. Oh gitu. Jadi Freeport itu bukan emas ya, produksinya lebih ke tembaga atau pasir konsentrat ya. Ya, pasir konsentrat kan itu sudah mengandung 3 unsur. Emas, tembaga, perak. Emas, tembaga, perak. Nanti pemurniannya akan ke 40%-nya ke
gersik, nanti gersik yang menentukan. Oh sekian emasnya, sekian tembaganya, sekian peraknya. Mereka kalau kita di sini ya by konsentrat aja, jadi nggak ada yang pemurnian di sini. Kalau yang ini gimana Om ceritanya Om? Jadi tambang terbuka Grasberg saat ini udah tahap akhir ya. Freeport akan beralih ke tambang bawah tanah semua karena sisi teknis. Diameter tambang terbuka ini sekitar 3,5 kilo, kedalaman sekitar 1,2 kilo. Tambang bawah tanah yang lagi di development ini persis di bawah open pit Grasberg. Jadi skala tambang Grasberg open pit sangat berbeda dengan Erzberg. Erzberg ditambang pada tahun awal 70-an itu sampai 89 tonase biji yang ditambangnya itu sangat kecil dibandingin dengan Grasberg. Makanya pada saat itu Freeport pusat juga sempat berpikiran untuk keluar dari Indonesia. Karena dinilai sudah secara operasional tidak ekonomis, tapi akhirnya Freeport menemukan cadangan Grasberg ini yang hasilnya signifikan dan bisa ditambang secara ekonomis. Tadinya hampir tutup ya? Tadinya juga udah Dari Tengkang. Iceberg. Dari Erzberg. Erzberg. Dari Erzberg sudah hampir tutup. Terus akhirnya ditemukan Grasberg. Nah, nggak jadi dengan ditutup. dengan kandungan yang dinilai sangat baik untuk dilanjuti. Ini ya terjun kan? Keren. Kita di sini juga ada bioskop. Ini mah kelas baru. Mau makan dulu, makan siang, telat, late lunch. Nggak pakai guys ladies sih. Halo, tadi gue ngeliat di jalan ada sungai, airnya abu-abu. Nah, gue pengen tahu itu ngalirnya kemana. Gue mau tanya ke kakak Karel nih. Tuh. Syuting nih. Yoi. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Edgar. Tadi setelah Edgar melalui area sungai di area Mil 74 PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Timika, Papua. Kenapa sungai itu berwarna keruh dan apa sih sungai itu sebenarnya? Jadi sungai yang tadi dilihat itu adalah aliran sungai yang mengirim limbah tailing PT Freeport Indonesia melalui beberapa area pengendapan. Di area Freeport kita sebut pengendapan itu dengan sebutan Monada. Monada itu bisa lihat kalau kita naik pesawat dari mau landing di Timika atau kita mau take off, ada semacam kayak hamparan luas. Hamparan luas itu adalah gunanya untuk menyaring atau membuat agar limbah itu sebelum sampai ke laut lebih bersih dari sebelumnya ketika dia baru dialiri dari pabrik. Jadi itu adalah area pengendapan, di mana pengendapan juga ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana. Jadi tumbuhan itu hidup di area pengendapan juga bukti bahwa tailing PT Freeport Indonesia tidak berbahaya. Terima kasih Kakak Karel atas wawasannya. Hai Nona. Hai. Hai. Happy birthday to you. Sekali lagi lilinnya.
buat ini karena oh boyo belasnya itu. Aku tuangkan dalam track, flow ke flow, ku main cantik biar asik dan tak perlu berisik cari rating biar naik. What the fuck buat mereka yang tak antara represent Mr. Gian. Musik old school tapi style kekinian. Ini satu gaya bawa kilo. I'm going home now. Aku berangkat pulang sekarang bersama kawan-kawan dari mana? Di situ.